Ya, keterampilan kedua yang harus kalian kuasai adalah mengubah pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang nanti gunanya kalian bisa gunakan sewaktu-waktu diperlukan dalam operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Anak-anak, yang pertama kita akan pelajari adalah mengubah pecahan menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan menjadi desimal, kuncinya adalah jadikan penyebutnya itu adalah per 10 untuk nanti satu angka belakang koma, atau per 100 untuk dua angka di belakang koma, atau yang terakhir per 1000 untuk nanti yang tiga angka di belakang koma. Jadi bilangan itu kita urut aja dari depan, apakah bisa dijadikan 10 penyebutnya, kalikan berapa supaya jadi 10, begitu aja. Kalau nggak bisa jadikan per 10, per 100. Kalau nggak jadikan per 100, ya per 1000. Dan selanjutnya. Ya. Jadi, nanti kita jadikan per 10, per 100, atau per 1000. Mari kita lihat. Ini penyebutnya adalah 2. Apakah bisa jadikan 10? Bisa, yaitu kali 5. Ya, kali 5. Kalau di bawahnya kali 5, penyebutnya kali 5, maka pembilangnya juga kali 5. Nah, begitu ya. Oke. Oke. Maka 1 kali 5 itu 5. Kemudian 2 kali 5 10. Nah, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Berarti 0,5. Nah, jadi desimal daripada bentuk desimal dari setengah adalah 0,5. Oke. Sekarang yang kedua masih sama, ini jadikan per 10, berarti ini juga kali 5, ini juga kali 5. Oke. Langsung saja. Berarti, ini kalau jadikan 10 kali 2, maka ini juga kali 2, ya. Ini kali 2 10, yang atas kali 2 4. Maka ini adalah 0,4. Ya, oke. Bagus. Kita lanjut yang bawah ini. Nol koma 4 ya. Oke. Oke. Sebentar. Nah, oke. Kita gedein lagi sedikit. Baik, sekarang yang ini. Ini adalah per 20, kita mau jadikan berapa ya? Oh, kalau jadikan 10 kan nggak bisa bagi 2 berarti. Ya, kita jadikan 100. Kalau kita jadikan 100, maka ini kali berapa supaya jadi 100? Kali 5. Oke. Kalau di bawah kali 5, maka di atas juga harus kali 5. Oke. Kali 5 ya. 3 kali 5, 15. Kemudian yang bawah adalah 100. Ini sudah dua angka di belakang koma. Nah, maka 15 per 100 berarti 0,15. Mudah sekali ya anak-anak ya. Mudah membuat desimal itu mudah sekali. Ya. 0,15. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke, ini 5. Kita jadikan berapa? Oh, jadikan 10 saja Pak Guru, gampang, tinggal kali 2. Oke, baik. Ini kali 2, maka 10. Ini kali 2, 54. Nah, perhatikan caranya. Nah, kalau 54 per 10 berarti kan satu angka di belakang koma. Nah, maka 54, 5,4. Nah, begitu dia anak-anak. Nah, oke. 5,4 ya. Oke. 5,4. 5,4. Yes, oke. Sekarang yang ini. 5 lagi, nah mudah lah 5.
kali jadiin 10. Oke. Kali 2 10. Ini kali 2 berapa? 6. 6 per 10 ya 0,6. 0,6. Oke. Masih. Coba kita lanjut ya. Oke, sekarang ini. Bagaimana kalau ini? Ini kita jadikan 10 tidak bisa. Maka kita jadikan 100. 4 supaya jadi 100 kali berapa? 4 supaya jadi 100 kali 25. Ya, ini kalikan 25. Oke. Kali 25. Ya. Nah, kalau di bawah kali 25, maka bilangnya harus kali 25. Oke. Sama dengan 3 kali 25 itu 75. Kemudian ini 4 kali 25 adalah 100. Jadi per 100 maka dua angka di belakang koma. 0,75. Loh, Pak Guru kok nggak memberi contoh yang pecahan campuran sih? Nah, oke, baik. Pak Guru kasih contoh yang campuran. Coba sini. Oke. Misalnya 21/4. Nah, ini kita jadikan desimal. Untuk menjadikan desimal pecahan campuran seperti ini mudah. Nah, ini yang bulat di depan ini langsung kita taruh di depan. Nah, begitu. 2. Nah, kemudian koma. 1/4-nya 4 supaya jadi 100 kali 25, ya kan? Yang ini juga kali 25. 25 per 100, maka 25. Nah, begitulah. Mudah ya? Nah, jadi 21/4 itu desimalnya adalah 2,25. Oke, mau satu lagi? Boleh. Oke, misalnya contoh satu lagi. 7 2/5. Oke, boleh. 7 2/5. Kita caranya bagaimana? Seperti ini anak-anak ya. Ini yang bulat langsung jadi belakang. Nah, begitu. Jadi 7. Nah, koma. Nah, ini 2, ini 5, penyebutnya ada 5, supaya jadi 10 maka kali 2, ini juga kali 2. Maka 4/10 bagi jadi 4. Ya, oke. Bisa ya untuk mengubah pecahan jadi desimal anak-anak ya, lebih mudah ya. Oke, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya Pak Guru sekarang desimal menjadi pecahan bagaimana? Ya sama. Kalau tadi ukurannya adalah per 10, per 100 atau per 1000, sekarang kita tinggal melihat aja berapa angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti nanti per 100. Kalau 1 angka belakang koma per 10. Kalau 3 angka di belakang koma maka per 1000. Jadi untuk membuat pecahannya, kita buat saja ini sebagai pecahan per 10, per 100 atau per 1000. Nanti setelah itu kita sederhanakan seperti ilmu yang kita pelajari yang pertemuan lalu. Ya, berarti ini 2 angka belakang koma, maka ini 5 per 100. Nah, 5 per 100 ya. Setelah itu, supaya menjadi pecahan yang paling kecil, maka ini disederhanakan. Maka 5 dibagi 5 dapat 1, 100 dibagi 5 dapat 20. Jadi 0,05 ini bentuk pecahannya adalah 1/20. Oke, bisa ya. Good. Sekarang yang kedua, 0,5. Berapa angka belakang koma? 1 angka belakang koma. Maka ini per 10. Kita jadikan per 10 saja. 5 per 10. Setelah itu, baru kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling kecil. Berapa ini? 5 dibagi 5 dapat 1. 10 dibagi 5 dapat 2. Jadi 0,2 itu bentuk pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada yang besar.
Berapa angka belakang koma? Oh, satu angka belakang koma Pak Guru. Kalau satu angka belakang koma berarti itu adalah per 10. Maka ini adalah 36 per 10. Nah, begitu anak-anak. Asal dua angka maka per 10. Oke. Ini kita apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi 2 dapat 18. Ini dibagi 2 dapat 5. Oke. Kemudian dijadikan pecahan campuran. 18 bagi 5 itu dapat 3. Sisanya 3 per 5. Oke, itu dia. Jadi 3,6 itu bentuk pecahannya adalah 3 per 5. Udah ya. Sekarang lebih besar lagi. Oh, ini besar Pak Guru. Oke, jangan khawatir, coba perhatikan. Ada angka berapa angka belakang koma? Ada 2, berarti ini 100 per 100, berarti 625 per 100. Nah, mudah kan? Nah, dibagi berapa ini? Dibagi 25. Apakah 25 itu prima Pak Guru? Ya bagi 5 lah kalau gitu. Oke. Bagi 5, bagi 25 juga boleh sebenarnya ya. Ini kalau dibagi 25 dapatnya 25. Nah, yang penting dibagi dengan bilangan yang sama, tidak harus prima ya. Ini juga dibagi 25 dapat 4. Nah, oke. Ya kan? 25 kali 25 itu 625. Kalau 25 kali 4 itu 100. Nah, ini tinggal menyederhanakan. Ya kan? Ini 25 dibagi 4 itu dapatnya 6. Sisanya 1 per 4. Nah, jadi bentuk pecahan dari 6,25 itulah 61 per 4. Apakah masih ada? Baik, masih. Ini masih ada 3. Mari. Oke. Ini adalah 1,2. 1,2, maka ini satu angka belakang koma, maka adalah per 10. 12 per 10. Alah. Ya. 12 per 10. 12 per 10. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya. 12-nya dibagi 2 itu dapat 6. Kemudian 10-nya 12 bagi 2 ada 6. Kemudian per 10-nya dibagi 2 dapat 5. Kemudian dijadikan pecahan. Jadi anak-anak, setiap pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita jadikan pecahan campuran. 6 dibagi 5 dapat 1, sisa 1. Sisa 1 per 5. Oke. Nah, itu ya. Oke. Baik, sekarang berikutnya yang 1,5 bagaimana? Oh, sama ini. 1,5 sama dengan ini, berarti ini 15 per 10. Oke, 15 per 10. Masing-masing dibagi 5, yang ini dapat 3, yang ini dapat 2. Maka dijadikan pecahan campuran menjadi 1 per 2. Oke. Yang terakhir. Ini adalah 0,4, ini adalah per 10. Jadi 4 per 10. 4 per 10. Nah, apakah bisa disederhanakan? Bisa. 4 dibagi 2 dapat 2. Kemudian 5 dibagi 2, 10 dibagi 2 dapat 5. Jadi bentuk pecahan dari 0,4 itu adalah 2 per 5. Baik anak-anak, demikian cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Kali ini adalah pecahan ke desimal dan sebaliknya desimal ke pecahan. Semoga kalian mengerti. Salam. Baiklah anak-anak, untuk keterampilan ketiga yang harus kalian kuasai adalah mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Nah, ini juga akan berguna untuk kalian saat kalian nanti mengerjakan operasi campuran, operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Anak-anak,
untuk menjadikan pecahan menjadi persen, prinsipnya persen itu kan per 100, sehingga supaya mudah maka penyebutnya kita jadikan 100. Loh Pak Guru, bagaimana nanti kalau penyebutnya itu tidak bisa dijadikan 100, artinya lebih atau kurang? Nah, tekniknya nanti coba kita pelajari bersama. Ya, baik. Untuk yang soal yang pertama itu 1/4. 4 ini kalau dijadikan 100 kan mudah anak-anak. Kita tinggal kalikan 4 ini dengan 25 kali 25. Nah, ini kali 25, yang atas juga kali 25. Maka jika 4 kali 25 itu kan 100, maka yang atas 1 kali 25, 25. Jadi kalau sudah per 100 berarti mudah. Jadi per 100 maka ini adalah 0,25. 25% maksudnya, karena ini jadikan persen bukan desimal. Ya, 25%. 25%. Oke. Oke, bagus. Sekarang lanjut yang soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, 4/10. Ini kalau jadikan 100, 10 supaya jadi 100 kan kali 10. Maka ini juga kali 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi ini menjadi 40%, 40 per 100. 40 per 100. Karena masing-masing dikalikan 10, maka menjadi 40%. 40%. Oke. Bagaimana dengan yang 3/50? Mudah. Ini supaya jadi 100 kan kali 2. Maka ini juga kali 2. Maka 3 kali 2 adalah 6. 50 kali 2 100. Berarti ini adalah 6%. Oke, 6%. Oke. Good. Kemudian bagaimana dengan 19/25? Nah, mudah. 25 itu supaya jadi 100 kan kali 4. Oke. Nah, ini supaya jadi 100 kan kali 4. Maka 19 juga kali 4. Nah, 19 kali 4, 4 kali 10 40 sama 36, maka 76. Nah, itu dia. Oke. Oke. 4 kali 10 40, 4 kali 6 36, 30, ya 76. Betul ya? Oke. Jadi ini 76%. Oke, mudah ya. Good. Kemudian yang ini mudah, ini langsung anak-anak. Karena sudah per 100 maka langsung, berarti ini 80%. Mudah sekali. Jadi kalau sudah per 100 ya langsung saja ya. Nggak usah diam lagi. Nah, ini yang Pak Guru bilang tadi. Ini kalau 30 ini jadikan 100 kan tidak bisa pas. Kalau kali 3 di 90, kali 4 120. Nah, berarti kan lebih. Maka bagaimana caranya? Nah, ini tekniknya kita pakai cara pembagian KB. Begini caranya. Nah, kita bagi aja begini. 1 kita bagi 30. Bagaimana ceritanya kok 1 bisa dibagi 30 itu bagaimana Pak Bro? Oke, kita lihat. Oke, 1 dibagi 30 tidak bisa. Maka ini kalikan 10, ini juga kalikan 10. Sini 0, oke, kita jadiin desimal dulu ya. Oke, bagus. Terus masih belum bisa, ini belum bisa, kasih lagi. Nah, baru jadi 100, ini bisa 0. Nah, oke, kemudian 100 dibagi 30 itu dapatnya 3. 3 kali 30 90. Nah, kemudian sisanya 10. Nah, ini tidak akan habis terus anak-anak ke belakang, maka 0,0333333. Nah, ini
sekitar 3,3%, anak-anak ya. Jadi ini hasilnya adalah 3,333%. Nah, ini nggak ada habisnya nanti. Terus 3333 terus ya. Oke. Jadi 1/30 itu bentuk persennya adalah 3,33%. Ya, oke. Itu ya. Baik, untuk berikutnya sebaliknya bagaimana? Kalau persen ke pecahan, ya mudah. 15% itu kan 15/100, langsung aja 15/100. Kemudian sederhanakan seperti kalian menyederhanakan pecahan tadi, ya kan? Jadi perambilan pertama tadi masing-masing dibagi 5, ini dapat 3, ini dapat 20. Nah, selesai. Jadi 15% itu adalah 3/20. Nah, oke. Good. Kemudian 80%. Nah, ini udah. Oke. Ini jadikan persen menjadi pecahan ya. Ini kan 80/100. 80/100. Nah, mudah ini. Ya. Cara menyederhanakannya, maka ini tinggal ini dibagi 10, ini bagi 10, maka 8/10. 8 dibagi 2 dapat 4. Kemudian 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, jadi 80% itu pecahannya adalah 4/5. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang ini Pak Guru? Yang 125%. Nah, yang 125% itu kan 125/100. Nah, udah tinggal sederhanakan saja. Ya, masing-masing dapat 25, ini bagi 25 dapat 5, ini bagi 25 dapat 4. Nah, berarti 125% itu bentuk pecahannya adalah 5/4, atau jika dibuat menjadi pecahan campuran 1/4. Oke, ya. Oke. Sekarang bagaimana yang 2% nih Pak Guru? Oke, baik. Oke, Pak Guru cari tempat yang agak luas begini. Ya, oke. 2% itu artinya 2/100. 2/100. 2/100. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan? Bisa. 2 dibagi 2 dapat 1. Kemudian 100 dibagi 2 dapat 50. Berarti 2% itu bentuk pecahannya paling sederhana adalah 1/50. Oke. Good. Ya. Nah, sekarang 400% bagaimana? Ya, 400% itu adalah 400/100. 400/100 itu artinya persen. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya ini? Gampang. Kita masing-masing dibagi 100, dibagi 100 dapat 4, 100 bagi 4, maka dapat 4/1. 4 dibagi 1 dapat 4. Berarti 400% itu sama dengan 4. Baik, sekarang kita contoh yang agak tricky sedikit. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, 12,5% itu artinya adalah 12,5/100. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Pak Guru kan sulit sekali ini. Bagaimana kalau 12,5 kalau dibagi 12,5 1, tapi 100 kalau 12,5 bagaimana? Oke, baik. Caranya mudah. Sekarang supaya ini lebih mudah, coba ini kamu kalikan 2 aja. Nah, ini kalikan 2. Supaya bulat dia. Ya, kalikan 2. 12,5 ini kalau kali 2, maka dapatnya adalah 25. Betul anak-anak ya? Betul. Nah, kalau di atas pembilangnya dikali 2, maka di bawah juga harus kali 2. Ya. Maka dapatnya adalah 100 kali 2 adalah 200. Nah, sekarang jadi mudah.
Kalau sudah 25, nah masing-masing dibagi 25. 25 dibagi 25 dapat 1. 200 dibagi 25 dapat 8. Jadi 12,5% itu sama dengan 1/8. Nah, bagaimana anak-anak? Mengerti ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk keterampilan berikutnya. Salam. Masih tetap semangat. Sekarang anak-anak, kita akan belajar keterampilan berikutnya yang akan menunjang keterampilan kalian untuk melaksanakan operasi hitung bilangan cacah dan pecahan nanti, yaitu mengubah desimal menjadi persen dan sebaliknya. Ya, ini akan sangat berguna nanti jika kalian melakukan hitung campur tersebut. Anak-anak, untuk membuat persen pada prinsipnya adalah per 100. Jadi jadikan per 100. Kalau desimal satu angka di belakang koma kan per 10. Jadi kalau dua angka belakang koma per 100 langsung jadi. Ya, mari kita coba satu persatu ya. Ini 1,5 berarti satu angka belakang koma menjadi ini 15/10. Oke. 15/10. Untuk jadikan persen, ini kan harus per 100. Maka 10 ini supaya jadi 100, maka dia kali 10. 10 kali 10 100. Nah, yang atas 15 kali 10 berarti 150. Berarti 1,5 itu bentuk persennya adalah 150%. Oke. Oh, kok gede Pak Guru? Ya, itu dah anak-anak ya. Jadi jangan kaget. Memang itu. Jadi 1,5 itu adalah 150%. Oke. Nah, jadi kalau 100/100, 100% itu 1. Kalau 1,5 berarti 150%. Bagaimana dengan yang ini? Ini 12,5% berarti kan 12,5 berarti kan 125/10. Nah, 125/10. Nah, untuk dijadikan persen berarti ini kan harus kali 10. Nah, 10 kali 10 itu kan 100. Nah, oke. Kemudian 125 kali 10 itu 1250. Berarti 12,5 itu sama dengan 1250%. Oke, 1250%. Oke. Kemudian lanjut yang ini, 5,4. 5,4 sama dengan yang ini ya, berarti ini satu angka belakang koma kan per 10, jadi 54/10. 54/10. Nah, untuk jadikan per 100 maka ini kan kali 10 jadi 100. Nah, ini juga kali 100 kali 10. 540. Berarti 5,4 itu adalah 540%. Oke. Good. Sekarang lanjut yang ini. 0,3 berarti ini kan 3/10. Ya, 3/10. Nah, supaya jadi 100 maka ini juga kali 10. 10 kali 10 adalah 100. Kemudian 3 kali 10 30. Berarti 0,3 itu adalah 30%. Nah, oke. Udah ya anak-anak ya. Sekarang ini 18,5. Ini besar lagi nih. Ya, ini sama kayak ini. Ya. Coba ini prinsipnya sama dengan ini. Coba perhatikan, coba kerjakan sendiri yang ini ya. Persis dengan cara ini. Ya, oke. Coba yang ini, kalau yang ini persis dengan itu. Oke, coba kerjakan sendiri ya, bisa ya. Coba tidak perlu terangkan lagi ya. Yang ini sudah bisa, contohnya ini sama. Yang ini sudah bisa, contohnya ini sama. Ya. Baik. Sekarang
Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya sekarang persen kita jadikan desimal. Oke. Kita jadikan desimal. Persen itu kan per 100 anak-anak. Per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Ya. Ini berarti anak-anak 50% itu adalah 50 per 100. Per 100 itu adalah 2 angka di belakang koma. Jadi 50% itu berarti 0,50. Nah, 0 di belakang angka 5 ini boleh disertakan, boleh tidak. Ya, boleh disertakan, boleh tidak. Jika ini dicoret, oke, 0,5 nilainya sama dengan 0,50. Oke. Baik, sekarang yang ini. Nah, berikutnya gampang ya anak, tinggal lihat ya. Kalau sudah 2 angka seperti ini kan 50%. Itu berarti 50 per 100, berarti 0,50. Ini berarti 45 per 100. Iya, oke. Berarti dia adalah 0,45. Nah, kalau sudah begini, berarti kalau yang dua angka seperti ini gampang, ya. Yang dua angka begini ini gampang, langsung nih ya. 45%, 45 per 100 sebenarnya 0,45. Kalau ini kita tidak usah cari lagi, berarti langsung. Berarti ini pasti 0,15. Ini pasti 0,15. Ya. 0,15. Gampang, lihat nih. Ya. Tidak usah pakai hitung-hitungan lagi nih sebenarnya. Kan sudah sama ini, 45%. Kalau 45 per 100 sama dengan 0,45. Berarti kalau 15% pasti 0,15. Kalau 80% jadi 0,80. 80 ya. 0,80. Nah, oke, bukan 0,80 ya anak-anak, tapi 0,80 ya. Karena apa? Karena nolnya ini paling belakang ini jika dihilangkan, nilainya nanti sama dengan 0,8. Nah, sama aja nih. Nah, oke. Ya. Baik, sekarang yang angkanya agak gede itu di atas coba. Kalau begini nih. Oke. Oke, yang ini. Bagaimana nih desimalnya? Oke, mari kita lihat. 170% itu artinya 170 per 100. 170 per 100. Nah, sekarang untuk jadi desimal tinggal menyederhanakan saja. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini bagi 10, ini bagi 10. Tinggal 17 per 10. Maka 1,7. Nah, kan per 10 satu angka belakang koma ada? Ya, oke. Sekarang yang ini. Bagaimana ini? Ya, ini 2%. Berarti ini 2 per 100 toh? 2 per 100. Wow. 2 per 100 bentuk desimalnya adalah, ingat, 2 angka di belakang koma. Loh, Pak Guru ini kan cuma punya 1, maka caranya adalah menjadi 0, ini kalau kita langsung tulis 2 kan 1 angka anak-anak. Nah, kalau dia minta 2 angka belakang koma, maka 0,02. Nah, itu dia ya. Good, yang ngerti ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang 400% bagaimana? 400% itu artinya 400 per 100. 400 per 100. Nah, maka kita sederhanakan dulu. Kita bagi 10, ini bagi 10, dapat 40, bagi 10, dapat 10 ya, jadi 40 bagi 10 ya dapat 4. Berarti bentuk desimal daripada 400% itu adalah 4 ya, 4 ya, karena ini bisa langsung dibagi anak-anak ya. Ini dibagi 4.
4/1 dapat 4. Ya, oke. Demikian anak-anak pembahasan kali ini tentang bagaimana mengubah bentuk desimal menjadi persen dan sebaliknya persen menjadi desimal. Semoga ini berguna untuk kalian mempersiapkan diri sehingga nanti saat kalian melaksanakan operasi pencampuran bilangan cacah dengan pecahan kalian tidak mengalami kesulitan. Demikian, salam.